nanti kalau sudah final betul akan kita umumkan. Tapi sampai hari ini 33. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Saleh, ini tadi dikatakan bahwa fixnya nanti pengumuman mengenai calon menteri ini akan dilakukan 2 hari setelah, 1 sampai 2 hari setelah Pak Jokowi dan JK kembali dilantik sebagai presiden. Artinya dalam seminggu ke depan ini perkembangan masih akan terus terjadi seperti itu ya, Pak Saleh ya. Betul. Ini artinya perkembangan bahwa ada partai-partai lain yang merapat mungkin seperti itu dari partai yang mungkin berwarna hijau, biru, kuning, merah atau bagaimana nih? Ya, tentu kami sangat berharap dari komunikasi yang terus dibangun baik oleh Pak Jokowi, Pak JK maupun para ketua umum partai, termasuk kami yang ada di bawahnya juga terus melakukan komunikasi. Nah, kita berharap bahwa tentu ya kan udah hampir kelihatan. Mudah-mudahan teman-teman katakanlah seperti P3 bisa ikut bersama-sama di dalam koalisi untuk memperkuat pemerintahan, termasuk juga mungkin teman-teman partai yang lain, katakanlah mungkin Demokrat atau PAN, kan bisa aja dari komunikasi-komunikasi para ketua umum maupun Pak Jokowi, Pak JK yang intens. Mudah-mudahan mungkin hanya masalah waktu. Artinya komunikasi terus dibangun seperti itu. Iya. Tadi dikatakan oleh Pak Niko ada elemen of surprise. Kira-kira elemen of surprise-nya apakah memang ada partai lain yang merapat atau ada apa lagi kira-kira nih Pak Saleh? Ya, tentu, atau tunggu saja nanti. Ya, tentu kita berharap kan kalau bisa sebelum tanggal 20 udah ada yang paling enggak ikut bergabung. Nah, tentu mungkin ada, kan kita tahu bahwa P3 akan menggelar muktamar pada tanggal 15 sampai tanggal 18. Nah, mudah-mudahan dari hasil muktamar itu tentu akan diambil keputusan untuk apakah akan bergabung atau apa, kan pasti ada keputusan yang akan diambil. Di samping itu juga kita tahu bahwa misalnya katakanlah partai-partai yang lain, katakanlah Golkar, yang itu nanti baru tahun depan kan baru mulai Munas. Terus termasuk juga PAN misalnya katakan itu baru mungkin sekitar bulan April. Nah, tentu kan itu kan ada satu jeda waktu, tapi komunikasi yang dibangun kalau udah ada satu titik temu yang kira-kira bisa bersama-sama, saya kira akan lebih bagus. Oke. Baik Pak Niko, ini artinya komunikasi masih terus intens dibangun oleh Koalisi Indonesia Hebat, oleh Pak Jokowi JK seperti itu. Tapi jika kemudian memang yang fix adalah memang dari semua menteri berasal dari Koalisi Indonesia Hebat, profesional partainya seperti itu, kira-kira apakah memang ada konsekuensi tertentu atau seperti apa? Saya kira komunikasi tidak hanya satu arah ya dari Koalisi Indonesia Hebat atau dari Pak Jokowi JK ke partai-partai lain. Justru sekarang ini yang lebih menguat adalah dari partai-partai lain itu untuk juga mengirimkan sinyal supaya diterima. Artinya sekarang sudah ada sinyal dari partai. Soliditas oposisi itu tidak bisa dipertahankan untuk jangka waktu yang lama. Hari Jumat malam di Sulawesi Utara pemilihan untuk komisi DPR dan segala macam itu udah pecah kok. Itu udah pecah dan kemudian hari ini ada berita nih misalnya dari fraksi Golkar di sana itu udah marah-marah kenapa kok fraksi ini membantu fraksi yang lain sehingga kemudian mereka nggak dapat sama sekali nih pimpinan komisi alat kelengkapan di DPRD-nya. Nah, itu mencerminkan nanti apa yang akan terjadi di dalam perpolitikan ke depan. Lebih baik yang namanya partai itu tetap berada di dalam pemerintahan sebisa mungkin kalau bisa diterima. Tapi tentunya kan Pak Jokowi JK ini akan sangat selektif untuk menerima mitra-mitra koalisi nantinya di dalam pemerintahan dan saya kira akan memberikan kesempatan lah untuk 1-2 mungkin partai dalam jangka waktu yang pendek ini ataupun juga nanti kalau memang akan diadakan reshuffle misalnya setelah evaluasi 1 tahun atau 2 tahun dan seterusnya. Saya kira sangat mungkin sekali. Jadi kabinet yang akan dibentuk tanggal 21 atau tanggal 22 akan diumumkan tanggal 21-22 itu bukan kabinet yang final yang akan berlaku untuk 5 tahun. Itu adalah kabinet yang memang akan bekerja dan kemudian akan dievaluasi secara reguler. Itu seperti yang Pak Jokowi sudah sampaikan dan juga saya kira Pak JK juga sudah menyampaikan bahwa akan ada evaluasi untuk melihat apakah kabinetnya itu bisa mendeliver program-program, bisa mencapai target dan seterusnya. Nah, kalau memang tidak tentu akan ada semacam evaluasi, itu sangat wajar sekali. Oke, artinya kabinet nanti itu kabinet yang lebih fleksibel karena setiap saat kemudian ada evaluasi mengenai kinerjanya. Saya kira bukan setiap saat, tapi ada periode, ada periode lah. Misalnya kalau di Jakarta kemarin Pak Jokowi sampaikan untuk yang level tertentu 6 bulan, untuk level tertentu 1 tahun. Saya kira dalam konteks pembantu-pembantu beliau nanti di kabinet ataupun juga di lembaga-lembaga yang lain yang berada di bawah kontrol kendali dari Pak Jokowi JK, saya kira akan ada evaluasi yang rutin supaya kinerja itu bisa dipantau dan kemudian
Kalau yang memang bagus, ya terus. Kalau memang yang mungkin mengalami hambatan-hambatan, kalau bisa dibantu. Kalau memang secara ada hal yang tidak bisa diselesaikan oleh beliau-beliau tersebut, ya saya kira sangat terbuka kemungkinan untuk misalnya terjadi semacam reshuffle ataupun pergantian-pergantian. Itu saya kira wajar sekali dalam suatu organisasi pemerintahan. Oke, Bapak-Bapak, kita punya satu segmen dialog, tapi kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu.